Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sehari sholat 300 rakaat, hatam Quran 2 kali sepekan. Selain masa kecil yang terdidik oleh sang ibu, ulama ahli hadis pendiri mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, Baghdad, 164-241 Hijriah, ternyata punya ibadah harian yang luar biasa. Seperti apa ibadahnya? Sholatnya Imam Ahmad. Putra beliau bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberikan kesaksian atas ibadah sang ayah yang luar biasa. Abdullah menceritakan, dahulu ayahku biasa sholat dalam sehari semalam hingga 300 rakaat. Pasca beliau sakit karena sebab cambukan itu beliau pun menjadi lemah. Sehingga kemudian ayahku hanya mampu mengerjakan sholat dalam sehari semalam 150 rakaat, padahal usianya saat itu sudah mendekati 80 tahun. Kemudian lanjut sang anak, ayahku membaca Al-Quran setiap harinya sepertujuh, hingga ia menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam, dan demikian juga di siang harinya. Setelah salat Isya, beliau beranjak tidur sejenak, lalu bangun dan sibuk dengan sholat malam juga berdoa hingga tibanya waktu subuh. Beliau juga berkata, ayahku menghatamkan Al-Quran sepekan 2 kali, sekali di waktu malam dan sekali untuk waktu siang, mendoakan orang lain di waktu sahur. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Ahmad berkata, ada kalanya di waktu sahur ayahku mendoakan beberapa orang dengan menyebut nama-nama mereka. Beliau memang gemar memperbanyak doa dan menyembunyikannya. Beliau terbiasa sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Dan kalau sudah salat isya, beliau salat dengan rakaat yang panjang. Setelah itu berwitir dan beliau tidur sejenak, lalu bangun lagi dan mengerjakan sholat dengan bacaan yang lembut, hingga aku tidak bisa memahami sebagian bacaannya. Selalu puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Selain sholat dan menghatamkan Al-Quran 2 kali sepekan, Imam Ahmad juga selalu istiqomah menjalankan puasa sunnah Senin Kamis dan Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan bulan Hijriyah. Ayahku terbiasa berpuasa dan melanggengkannya dan tidak berpuasa sesekali. Beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis serta puasa pada hari-hari putih. Dan manakala beliau setelah ditangkap dan dikembalikan ke rumah, beliau terus-menerus berpuasa hingga meninggal dunia. Ketika sang imam jatuh sakit yang mengantarkan kepada kewafatannya, Khalifah Al-Mutawakkil Billah mengirimkan seorang dokter untuk merawatnya. Namun dokter itu kembali dan memberikan laporan kepada sang Khalifah. Wahai Amirul Mukminin, Ahmad bin Hanbal tidak terkena penyakit apapun di badannya. Sakitnya ini karena sedikitnya makanan yang dia makan, dan banyaknya puasa dan ibadah yang dia kerjakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.